yang perlu saya tanyakan mungkin Pak, mungkin dari Bapak atau mungkin dari Bapak kepolisian mungkin sebagai support atau mungkin adakah kira-kira fasilitas mungkin yang bisa diperbantukan ke kami atau mungkin bisa diadakan di lingkungan kami, contohnya misalnya atau mungkin dikasih tahu nih tips ini, misalnya Pak yang di sini tuh baiknya misalnya di portal atau mungkin ya nanti saya bantu portalnya misalnya gitu atau mungkin dibikinin pos di depan misalnya kayak kami kan seperti kayak kalau dibilang ini bentuknya gentong jadi misalnya dan dikasih pemahaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kurang mungkin penyambutannya kurang berkenan karena termasuk ini klaster juga Pak. Kalau ada selamatan kita harus muter, ini termasuk klaster. Jadi sering ada pencurian Pak. Tapi saya mau tanya tentang obat ya. Itu ada semacam beberapa orang motor itu masih ada di situ gitu. Jadi entah itu mengulang lagi atau memang belum ditindak lagi, saya kurang tahu juga itu Pak. Makanya sebagai warga saya juga khawatir dengan generasi yang muda ya Pak ya, karena obat itu biasanya begal-begal itu juga dipakai biasanya, karena obat itu katanya untuk merangsang untuk jadi berani apa, jadi nggak takut seperti begal-begal. Makanya saya berharap ada lagi tindakan yang lebih tegas ya Pak, karena setiap malam mungkin kalau Bapak bisa ngontrol ya kalau dicek lah gitu Pak, mungkin ada tindakan. Terima kasih Pak atas kehadirannya, atas pertanyaannya, atas permintaannya. Jadi tadi sudah saya sampaikan Bapak terkait dengan bagaimana sih kita bisa mengamankan lingkungan kita, yaitu tadi dilakukan inovasi-inovasi dengan satu pintu atau one gate misalnya, atau dengan penjagaan yang tiap gang misalnya harus ada dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Untuk bikin portal sementara bambu gitu kan. Nanti kalau misalnya ada lebih lagi mungkin bisa besi gitu ya. Ya nanti insya Allah nanti Pak Yudi ya kalau sampaikan Pak Kapolsek barangkali bisa bantu di VGH ini gitu. VGH 5 ya. Terkait kehadiran Pak Babin ini juga sudah bisa meredam juga ya. Itu yang pertama ya, insya Allah ya Pak ya. Barangkali nanti mungkin sempat diviralin dan warga sudah ditanyain satu-satu kenal nggak dengan ini, dan biasanya memang jamak terjadi di situ akan disebarkan ya. Apakah polisi bisa mengungkap dari CCTV itu? Bisa Pak. Apalagi kalau pelakunya itu pernah direkam apa namanya matanya pada saat perekaman KTP. Itu sangat mudah ya, begitu dia sudah pernah kerekam, kita bisa zoom, kemudian kita kombinkan ke alat, itu bisa langsung muncul Pak. Terjawab ya, apakah bisa untuk mengungkap? Bisa, karena CCTV ini akan membantu untuk pengungkapan. Apakah harus ada aduan Bapak Ibu? Kalau tidak ada aduan, bagaimana kami dari kepolisian tahu bahwa di sini ada pencurian? Diadukan. Apakah pada saat melapor harus pakai duit dan sebagainya? Tidak Bapak Ibu, itu hanya image saja, hanya ketakutan saja ya. Seandainya nanti dimintai, Bapak tinggal ngomong, Pak kami aja kesulitan, kami aja menyampaikan bahwa kalau nanti ada laporan dari warga ini silakan kamu mintain duit ya. Nggak ada Bapak Ibu ya, kami ada anggaran. Kalau misalnya terdeteksi ya, begitu sudah dilakukan terdeteksi, kemudian ini pencurinya kebetulan misalnya ada di Merak mau nyebrang ke Lampung, kita akan ngejar kan. Kalau misalnya Bapak Ibu ngasih bensin nggak ada masalah, kalau nggak ngasih nggak ada masalah juga. Jadi intinya kami tidak menarget. Ada image yang mengatakan bahwa kehilangan kambing jadi hilang kerbau, hilang kerbau jadi hilang rumah misalnya. Nggak ada Bapak Ibu ya. Ini tolong yang seperti ini jangan disebar-sebarkan ya, jangan dibesar-besarkan. Tidak ada, sekali lagi kami jamin tidak ada ya. Kalau toh mungkin ada menimpa beberapa orang ataupun ada oknum dari kepolisian yang nakal seperti itu, mungkin juga ada.
mungkin ya, karena oknum ya sekali lagi, tetapi dari institusi kepolisian tidak ada yang memerintahkan seperti itu, tidak ada yang mewajibkan seperti, tidak ada. Tapi kalau oknum nakal, nggak usah lah di level kepolisian, di oknum-oknum di instansi lain juga mungkin ada ya. Misalnya damkar memadamkan, setelah padam minta duit, bisa juga terjadi kan oknum, padahal nggak boleh ya. Kelurahan misalnya dibantu untuk kan bisa berdasarkan laporan warga masyarakat, keresahan masyarakat kan bisa tutup. Nah banyak kejadian kemarin di Tambelang, kami ngopi Kamtipas juga seperti ini. Pak Ustadz sampaikan, Pak, kemarin kami melakukan ya semacam penggerbekan lah, tapi dengan cara santun, ditungguin ya, ditungguin, ternyata ada anak-anak yang beli. Nah ini kan anak-anak nih yang beli, nah, penjualnya kaget. Pak Ustadz itu sama warga masyarakat nggak bertindak berlebih, nggak, hanya tolong ya besok nggak jualan seperti ini lagi kalau begini, karena yang rusak anak-anak kami, gitu kan. Selesai itu apa yang dilakukan Pak Ustadz? Bawa gembok sendiri, Pak. Jadi di gemboknya dia tambah lagi gemboknya Pak Ustadz. Besok dia nggak bisa jualan kan? Nggak punya kuncinya untuk buka. Ya, begitu dia buka, Pak Ustadz datang lagi. Kamu mau jualan lagi? Yang jadi korban anak kami. Kalau kamu mau jualan silahkan, jangan di daerah sini, pindah, Pak. Itu namanya kita menggunakan cara-cara persuasi. Jadi kita menghimbau kepada penjualnya untuk tidak berjualan di situ, atau dengan melakukan tindakan penggembokan, itu bisa. Atau Bapak mau menggunakan kami, laporkan korbannya ini, akhirnya di sini banyak tawuran dan sebagainya. Ya, jelas Pak ya. Nanti kami akan tindak lanjuti. Nanti Pak Yudi barangkali di situ bisa dimonitor kembali nanti seperti apa. Dari Polsek mungkin atau Polres atau Narkoba Polres mungkin akan melakukan tindakan. Jelas Bapak Ibu? Cukup.